Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakaatuh wa jami'an syaikhina jalan katam qara'in khususan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Sallallahu alaihi wasallam khususan abana wa umatina wa jatina sallallahu syaina khususan ila mahatina asqiya Malang. Alamidi ma santi ali. Lillahi ta'ala laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-45. Babun nahyil alimi. Bab tentang larangan bagi orang alim wa ghairihi lan selain alim apa ayu hadisa ento berbicara sapa alim annasa ing manusa bima kelawan sesuatu layaf hamuna yang tidak paham sapa nas hu ing alim au yukhafu utawa dikhawatirkan alaihim ing atase nas min tahrifi maknahu saking berubahnya maknanya wa hamlihi lan oleh nggone alim ala khilafi muradi ing atase makna yang berbeda minhu saking ma. Ini bab ini menjelaskan tentang kalau Anda jadi guru, kalau Anda nanti jadi dai, jadi bunyai, jadi ustadzah, jadi guru, maka kita dilarang untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Jadi lae ceramah, ngaji ning mbah-mbah pengajian, PKK, pengajian di kampung, gunakanlah bahasa yang sederhana dan bisa dipahami. Jangan sok akademik. Kalau akademik ini kampus seminar. Kalau neng pengajian biasa aja. Kadang kan kita merasa toh karena Anda lulusan perguruan tinggi jadi sarjana anyaran, kemudian ceramah neng mak-mak neng kampung pakai teori niki mbah kalau menurut teori Likona misalnya, atau teori ini siapa pendidikan, atau kalau menurut teorinya Freud, kita tanya Freud itu siapa nduk. Akhirnya kan kalau kemudian mereka nggak paham, bukan mereka yang nggak ngerti, kitalah yang nggak benar. Karena kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks mak-mak. Nah, kalau dalam hadis dikatakan khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat nalar. Kalau Anda bicara di kampus ya akademik, kalau di mak-mak di kampung ya sing diwacanakan ya lombok mahal. Kan gitu toh. Kalau di kampung mak-mak kita kan sambat cabai mahal. Kalau di kampus kan teori opo lah silahkan. Anda bicara sesuai dengan konteks kita. Tapi Nabi jelas mengatakan khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat nalar. Kalau dalam Al-Qur'an itulah yang disebut sebagai qaulan balighun. Al-Qur'an itu ngajari kita kalau kita itu berbicara pada orang, maka hendaknya qaulan balighun. Qaulan balighun itu adalah suatu ucapan yang sesuai dengan tingkat masing-masing. Artinya kalau kita berbicara di seminar, di kampus, Anda boleh pakai teori apa saja secara akademik. Tapi kalau kita bicara di mbah-mbah kita yang di kampung, di PKK, di pengajian di kampung, yo kita sesuai dengan konteks mereka. Jangan kemudian kadang kan muncul tuh sebagian kita tuh biar tampak koyo akademisi, koyo sarjana. Kemudian kita ngomongnya angel. Karena itulah dulu Allah yarham Pak Yai Hasyim Muzadi pernah gawe perbandingan apa bedanya kiai karo para dosen atau guru besar. Katanya Pak Hasyim sambil guyonan, lae guru besar itu menjelaskan sesuatu yang mudah dengan cara yang sulit. Tapi lae kiai menjelaskan persoalan sulit dengan cara yang mudah. Artinya kan sebetulnya memang harusnya begitulah. Jadi persoalan-persoalan itu harus sesuai dengan kontekstualnya. Jangan pernah kalau kita mulai nanti kalau Anda pulang, kemudian ngisi pengajian, kemudian merasa biar dianggap ilmiah,
kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, di sini dikatakan nahyil alim ayatahaddasa bima la yafqahu. Orang yang alim, orang yang pinter itu, atau Anda, kita jadi pendidik tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak akan bisa dipahami oleh masyarakat. Karena itulah kemudian kalau Anda lihat beberapa yai sepuh, kenapa mereka kemudian tidak mau kalau kita kan sering tuh update status. Kiai-kiai sepuh kadang kan nggak mau, walaupun mereka tahu bahwa itu penting untuk menyampaikan syiar, tapi mereka nggak mau. Misalnya kalau Anda lihat Allah yarham Habib Lutfi, ketika ditanya kenapa mereka nggak mau ikut sosial media, ada sebuah statement yang bagus. Beliau mengatakan di media sosial itu yang bicara dengan kita itu bukan hanya orang yang ngerti, tetapi kadang ada anak-anak. Itu kan artinya ketika kita memflorkan sesuatu yang kemudian mereka nggak paham, akhirnya jadi masalah. Sama dengan kalau Anda menyampaikan ketika diskusi, menyampaikan sesuatu yang itu pesertanya mulai anak SD sampai S3. Maka kan ketika kita bicara sesuai dengan konteks anak mahasiswa pasca, nanti yang SMA ke bawah nggak nyambung. Karena nggak nyambung kemudian memaki-maki kita sebagai sesuatu yang keliru. Ini loh yang artinya kita dalam konteks ini, kita harus hati-hati audien kita siapa. Karena itu biasanya kalau Ustadz diminta untuk ngisi acara seminar atau acara kegiatan di kampus, kita minta konfirmasi. Audiennya siapa? Anak S1, atau anak pasca? Karena konteksnya kan beda toh, cara mikirnya sudah beda. Ketika kita harus paham, kita tuh ngomong dengan siapa. Nah, di sini kita diajarkan hendaknya kita kalau menyampaikan sesuatu, marilah kita landingkan sesuai dengan konteks siapa yang kita ajak ngomong. Untuk apa? Agar mereka kemudian tidak salah memahami apa yang kita sampaikan. Nanti kalau salah, itu bener none itu nggak mudah. Kadang kita harus mengkonfirmasi berulang-ulang, tidak semua kemudian tahu toh. Anda sama dengan kita mendengarkan sesi ceramah satu. Ceramahnya itu mungkin ada sesuatu yang nggak kita pahami, kemudian ketika tanya jawab kita sudah out. Sering-sering kan begitu. Nah, tanya jawab itu metu, keluar, terus dianggap selesai. Padahal sangat mungkin sesuatu yang kita pahami tadi, yang pertama kita dengar, itu dikoreksi di dalam tanya jawab. Sehingga maksudnya tadi begitu loh. Kan sangat mungkin toh, tapi kita merasa Allah tinggal tanya jawab, udah selesai materinya. Padahal kan belum. Nah, artinya kebiasaan kita itu sering membaca sesuatu tidak sampai akhir. Sering toh kita itu hanya baca judulnya, kemudian merasa wis katam. Koyos banyak sering terjadi baru baca judul kemudian kasih komentar. Itu perilaku yang tidak akademik. Kalau kita mestinya itu. Jadi baca dulu sampai akhir, setelah itu baru kita bisa komentar. Contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali, Allah yarham, itu luar biasa. Beliau baru bisa dan berani mengkritik filsafat setelah mempelajari filsafat. Kita kadang belajar jauh baru baca judul, ini elek. Enggak, itu enggak benar. Itu bukan perilaku santri, bukan perilaku akademik. Nah, di dalam konteks ini sekali lagi kita diajarkan, marilah kita belajar untuk menyampaikan. Kalau Anda ngaji, misalnya Anda ngaji kitab yang sulit apa misalnya, hikam yang enggak mudah, maka bagaimana makna ini bisa landing di masyarakat, sehingga harus dibuatkan analogi-analogi kemudian menjadi mudah. Itu memang perlu belajar, perlu jam terbang. Perlu pengalaman. Kalau sama dengan Anda jadi guru, kalau baru ngajar pertama biasalah kadang masih sulit dipahami. Tapi nanti lama-lama kan kemudian kita bisa paham. Kadang kita itu ada terjadi, kita itu paham itu, tapi gak bisa ngomong nih. Ada juga toh. Tapi iso ngomong enek mana kebalikan. Iso ngomong nih tapi gak paham. Sama nih jadi ngomong apa tuh tadi? Ya saya juga nggak paham sebetulnya. Ada lah ya Ustaz. Anak-anak S2 pasca cerita ngalor ngidul. Sebetulnya ada cerita apa toh? Ya saya sebetulnya nggak paham loh Ustaz tadi. Tapi pede banget. Kayak Adi Aski walaupun nggak ini tuh pede banget.
Tapi intinya begini, marilah kita jangan mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang belum pas. Jadi apapun yang kita sampaikan, marilah kita belajar sesuai dengan konteks masyarakatnya. Tujuannya agar mereka tidak salah atau komunikasi pesan yang kita sampaikan tidak disalahpahami. Itu yang penting. Kala ngendika sapa Allah taala, wa ma arsalna lan tidak ngutus sapa kita min rasulin saking seorang rasul illa bilisani qaumihi kecuali dengan lesan kaumnya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, semua nabi itu akan berbicara sesuai dengan bahasa umatnya. Kenapa Al-Qur'an bahasa Arab? Ya karena konteksnya di Arab. Nabi Ibrahim dulu kitab sucinya kan tidak bahasa Arab. Ya bahasa Ibrani. Karena konteksnya orang Ibrani. Andaikan nanti ada, andaikan dulu, mungkin andaikan Kanjeng Nabi misalnya turun di Jawa, mungkin akan pakai kromo Inggil halus banget Al-Qur'an. Artinya semua nabi itu akan berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Kenapa harus dengan bahasa kaumnya? Liyubayyina lahum, agar bisa menjelaskan lahum maring mereka. Agar kemudian jelas. Karena itu kan kalau Anda nanti yang Madura mulih mak-make basa Madura gak sejawa, gak sebahasa Indonesia ya ngomong basa Madura. Salah satu yang Ustadz sering dikritik kalau di rumah, kadang dikritik Mbah Bu. Itulah Ustadz ngomong ke mbah-mbah pengajian yang omah kayak sebasa Jawa. Ustadz itu agak kagok bahasa Jawa. Lah kasar mau bisa lah, tapi lah halus nggak mudah karena udah lama nggak dipakai. Karena kita di sini bahasa Indonesia. Padahal mestinya itu kita sadar itu nggak benar. Mestinya ketika kita ceramah, kita ngasih pengajian, kalau saya di kampung di rumahnya Mbak Ibu di Nganjuk, mestinya kita pakai bahasa Jawa karena audien kita mbah-mbah sepuh. Kan mestinya pakai gitu toh. Kalau Anda tidak, kan mestinya Anda harus paham bahasa daerah. Jangan kemudian wong Jawa nilai bahasa Jawane 6. Terus Madura, nah ini kan Madura ditakoni, bisa Madura halus, mboten Ustaz. Nah, terus gimana? Terus siapa yang melanjutkan? Mbah-mbah kita yang Madura yang sepuh itu. Kan harus Anda. Siapa yang menjelaskan kepada beliau-beliau itu? Kalau bukan Anda, karena Anda santri. Yang ngerti materinya kan Anda. Hanya kemudian tuntutan kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan bilughatihi dan bahasa beliau-beliau. Mestinya begitulah. Karena itu mari belajar. Anda yang Jawa belajar bahasa Jawa yang baik, yang Madura yang baik, yang luar Jawa bahasa daerah masing-masing. Itu sebagai sarana penting untuk menyampaikan materi kita kepada mereka. Semua nabi kata Tuhan di sini dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu mesti akan ngomong sesuai dengan bahasa ibunya, bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyina lahu, agar penjelasannya mudah. Anda bisa bayangkan coba kalau umatnya pakai bahasa Arab kemudian nabinya pakai bahasa Ibrani, kan nggak nyambung. Itulah kenapa juga ketika para kafir Quraisy mengatakan, kenapa kok Muhammad yang kok manusia? Kenapa yang jadi nabi bukan malaikat? Yaitu untuk memudahkan agar kita komunikasinya mudah. Coba kalau yang jadi rasul itu malaikat, kita kan nggak enak. Ya enak dia karena dia malaikat, tidak punya nafsu. Coba kalau kan logika kita hanya begitu juga. Artinya kenapa semua nabi itu semua bentuknya manusia, utusan Tuhan itu bukan malaikat, agar tahu konteks kita. Kenapa bahasa beliau-beliau mereka itu bahasanya sesuai bahasa kaumnya, agar penjelasannya mudah. Karena itulah kenapa yang tadi Ustaz sampaikan, qaulan balighun, bahasa sesuai dengan konteksnya. Kita kayaknya harus belajar itu. Belajar bahasa daerah masing-masing. Biasanya ada tuku sesuai dengan bahasa penjual kan itu diskon. Biasanya begitu. Kalau penjualnya bahasa Madura, biasanya Ustaz ngudani ibu, itu loh penjualnya Madura, sama ngomong Madura untuk diskon. Itu guyonane. Tapi benar, suatu ketika pernah kita jual tertentu,
Kita pakai bahasa Indonesia, kita bilang ini bagus, ini enak semua, matang semua. Kemudian saya bilang ke ibu, ini pakai bahasa daerah ini kedua. Begitu pakai bahasa daerah halus, kemudian ngapunten Mi, ini jelek semua Mi, nanti saya pilihkan yang lain. Loh, kenapa kemudian beda? Itulah hebatnya. Nah, itu maksudnya marilah kita jangan pernah meninggalkan bahasa daerah kita, karena disitulah kita akan dakwah. Marilah kita belajar dakwah dengan bahasa yang bisa difahami oleh audiens kita masing-masing. Jangan pernah merasa rendah dengan kalau kita bicara dengan bahasa daerah, enggak. Kalau Ustadz dengan anak-anak itu pakai bahasa Indonesia kan hanya untuk memudahkan. Karena nanti ketika banyak orang yang hanya bisa bahasa Indonesia itu hanya untuk memudahkan komunikasi aja. Tapi kalau bisa, marilah kita belajar, dan itu tidak menunjukkan kerendahan. Anda tidak berarti kalau Anda bisa bahasa daerah itu lebih rendah daripada kalau Anda bisa pakai bahasa asing, enggak juga. Karena audiens kita bukan orang asing. Kecuali kalau audiens Anda orang asing. Audiens kita itu mbah-mbah Jawa, mbah-mbah Madura yang bahasanya dengan kromo. Maka itulah bahasa kita. Kita diajarkan begitu. Bahkan dilarang kemudian menggunakan komunikasi yang tidak konteks sesuai dengan bahasa masyarakat, karena kan salah paham. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala li Muadzin wa Mu'ad hina tawala. Ini konteksnya salat. Mu'ad bin Jabal itu suatu ketika ngimami salat. Kayak kita lah. Kadang kita kan kalau ngimami salat suwe. Kalau ngimami salat itu lama, tapi kalau salat sendirian tidak selama itu. Saya nggak bilang cepat, nggak selama yang kita ngimami. Kan kita biasanya gitu toh, sering gitu. Mu'ad itu ternyata juga sama. Pas ngimami itu tawala, lama banget. As-sholata bil jamaati. Kemudian ditegur oleh Kanjeng Nabi. Jamaah kita itu macam-macam sehingga kita nggak boleh gitu. Afatanun katanya Nabi. Apakah engkau akan membuat fitnah anta ya Mu'ad? Apakah Anda akan membuat masalah? Ini ntar lagi kita tarawih ya. Tarawih itu ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat lah. Kita biasanya sedengan lah. Kita kan hanya 30 menit tuh. 30 menit itu cukupan. Kalau di rumah di Mbah Kung Nganjuk itu biasanya 1 jam. Kalau jam 7 Isya, biasanya jam 9 kurang 1/4 baru selesai. Kalau Anda Anda pilih yang mana? Jangan terlalu cepat, 20 rakaat 7 menit. Itu ya sakit punggung. Itu memang kompetisi balapan, kan enggak. Jadi cukupan lah. Suatu ketika Mu'ad ini sholat jamaahnya lama, akhirnya ditegur Nabi. Apakah engkau akan nggak masalah? Jamaahmu itu macam-macam, karena itu jangan. Kalau terlalu lambat, kita sadar ada makmum kita yang punya banyak kesibukan kayak tadi yang kemarin saya sampaikan. Jumatan khutbah suwe. Padahal di kampus itu materi kuliah kita itu jam 11.30 baru selesai toh. Jam 11.20. Nanti jam 12.30 itu sudah kuliah lagi. Berarti kita punya waktu hanya 1 jam untuk sholat Jumat. Loh, kalau khutbah itu 30 menit. Terus berapa Jumatannya, berapa wiritannya, itu kan artinya enggak lihat kondisi. Nah, maka kita harus tahu seberapa lama yang itu artinya konteksnya kayak apa. Karena jamaah kita ada yang punya banyak kesibukan. Kalau terlalu cepat, kita juga harus paham, jamaah kita ada yang sepuh. Ya, sepuh digawe cepetan. No. Apa enggak prodol kabeh. Karena itulah Anda nanti kalau jadi bunyai, harus tahu kira-kira, kecuali kalau makmumnya sepakat. Kalau misalnya kalau dulu kita di Jogja ketika di pondok, ya itu mesti ngejak kita taraweh khataman.
Jadi tanggal selawe hatam. Jadi satu malam itu 1 juz lebih. Nah, tapi karena kita santri sepakat dengan itu, sehingga ya tenang aja. Masjidnya kan, masjid kita ketika itu bawah untuk masjid, untuk santri, yang di atas itu untuk anak-anak yang terawihnya cepat. Nah, santri-santri biasanya di bawah, jarang yang di atas, karena yang di atas itu anak-anak. Artinya yang sholat cepat-cepat itu biasanya untuk anak-anak. Santri yang senior kan, Anda kan sudah senior toh, karena sudah lulus SMA tingkat atas. Kalau udah mahasiswa kan senior, artinya mestinya yang begitu. Kecuali yang makmumnya begitu, silahkan yang tenang dan seterusnya. Kalau enggak, kita harus tahu diri. Rawaina fi Sahih Bukhari an Ali bin Abi Thalib. Ini ada statement Abi Thalib yang bagus. Hadisu, berbicaralah anasa ing manusa bima kelan barang ya'rifuna, yang mereka tahu. Kata Sayyidina Ali, berbicaralah kepada masyarakat sesuai dengan tingkat nalar, tingkat pengetahuannya. Karena kalau tidak, ayuhibuna ana ta seneng sapa sira ayukadziba, ayukadzaba yen ta didustakan sapa Allah wa rasuluh. Karena kalau tidak, maka kemudian ucapan kita dianggap tidak benar. Sehingga sebetulnya yang tidak benar itu kita, tapi kemudian menganggap karena kita berbicara atas nama, biasanya begitu ya, materi kita soal agama, kemudian yang menjadi masalah adalah agama kita. Kita masih ingat dulu, Anda pernah tahu, masih ingat kasus 11 September ya, yang pemboman WTC di Amerika. Anda udah lahir kan? Tahun 11 September. Tahun berapa itu? Tahun 90-an ya. Oh, Romanes yang lahir. Oke lah, nanti bisa baca berita. Itu kan ada pemboman gedung WTC di Amerika kan pernah dibom oleh orang-orang yang kemudian katanya mengatasnamakan Islam. Kemudian setelah itu ada beberapa utusan dari Black Muslim, masyarakat Islam, kelompok negro yang datang ke Indonesia, salah satunya ketika itu ke Jogja untuk menyampaikan apa yang terjadi di Amerika tentang Islam. Kemudian salah satu yang disampaikan adalah bahwa sebagian masyarakat Islam, masyarakat di Amerika itu mempunyai pandangan yang tidak positif tentang Islam. Nah, kemudian disampaikan, kita sampaikan kenapa kemudian orang di sana itu melihat Islam itu stereotip, jadi double pandangan yang kemudian tidak objektif. Apakah tidak ada buku-buku tentang Islam yang menyampaikan Islam secara benar? Ada jawaban yang menarik ketika itu. Mereka mengatakan gini, di sana banyak buku tentang Islam, tetapi sebagian besar, kata dia, itu buku-buku yang ditulis dengan model doktrin. Jadi kayak kita, buku langsung hukumnya boleh, dalilnya ini. Hukumnya nggak boleh, dalilnya ini. Jadi sifat agama itu kemudian dijelaskan secara doktrin. Sementara mereka yang biasa berpikir logis, rasional, nggak bisa memahami itu. Nah, karena itulah maka sebetulnya kita kata dia, kita butuh buku-buku yang menjelaskan tentang Islam tapi bisa dipahami secara logis. Ini kan tantangan kita sesuai dengan itu tadi. Bagaimana menjelaskan Islam sesuai dengan konteksnya. Kalau konteks masyarakatnya berpikir logis, orang-orang perkotaan yang berpikir logis, maka berarti kita perlu memberikan informasi tentang Islam, pengetahuan Islam yang logis. Tapi untuk masyarakat mbah-mbah kita yang di kampung, kita perlu sampaikan lebih mudah sesuai dengan konteks beliau. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan hadisu an-nasa bima ya'rifun. Berkatalah kepada masyarakat sesuai dengan pengetahuan mereka. Karena kalau tidak, maka mereka akan menolak Islam, bukan kemudian menerima Islam. Karena kita salah untuk menyampaikan, mengkomunikasikannya. Ini catatan penting untuk kita ke depan. Marilah belajar. Sekarang kita ngaji, sekarang kita belajar, materinya kita pahami. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menyampaikan materi yang kita pahami itu sesuai dengan tingkat masyarakat yang akan kita sampaikan.
Kayaknya kita perlu belajar dan itu butuh jam terbang, butuh kebiasaan, butuh kemampuan, butuh pengalaman. Itulah kenapa kalau dulu kita ketika di Jogja itu, yaitu semua santri, jadilah malam Jumatan atau malam Ahad itu santri disebar ke kampung untuk ikut tahlilan, ikut pengajian, ikut PKK, macam-macam. Agar kita serawung dengan mereka dan paham tentang mereka. Dan kemudian latihan. Kalau dulu saya Ustadz dulu di mana? Ketika di Gading, kita di yang sudah mutahorid, yang udah alumni, artinya udah dinianya selesai. Itu kan ngisi musola sana, agar kita latihan untuk menyampaikan materi. Karena itu tadi, kadang kita paham materinya, tapi tidak mudah menyampaikannya. Kita perlu latihan. Untung toh neng kene nggak melu pengajian, PKK, gak bukannya tibaan. Mestinya kan bisa toh. Dulu kita sempat kepikir agar kita, karena banyak ibu-ibu yang sepuh, mak-mak itu pengen ngaji Quran. Nah, kayaknya Anda kan bisa ngaji mak-mak, nanti siapa yang ngajari ngaji. Gak mudah loh, ngajari mak-mak untuk ngaji, walad dolin, gak mudah. Bolak-balik keliru. Artinya kan itu butuh pengalaman, butuh jam terbang. Itu penting. Nanti karena kalau di masyarakat kita akan udah landing, udah biasa. Oke, itu satu. Kita lanjutkan. Bab ke-46. Babuin istinsotil alimi. Bab tentang minta perhatian bagi seseorang, wal wa'idi lan orang yang ngasih mauidhah, hadiri majlisihi ing orang yang hadir di dalam majlisnya. Jadi kalau Anda nanti jadi mubalek, Anda jadi bunyai, jadi ustadzah, ketika audiennya rame harus dihentikan. Tolong diperhatikan, itu harus begitu. Jangan kok kono rame dewe, Anda ngomong sendiri. Nanti kan yang Anda sampaikan nggak didengar oleh orang. Karena itu lani tarbiyah apa itu? Ada toh lani tarbiyah, ilmu membuka dan menutup pelajaran. Ilmu apa lagi, Tante? Ini yang tarbiyah apa? Oh, ini bukan tarbiyah. Kan ada toh yang cara ngajar. Kan kita diajari gitu toh. Nah, ini juga disampaikan begitu. Jadi kalau Anda nanti jadi mubalek, Anda jadi bunyai yang ngisi pengajian yang itu, kalau ada Anda pas ngisi kemudian ada audien kita yang rame ngomong dewe, itu harus ditegur. Itu harus diingatkan agar kemudian apa yang kita sampaikan itu tepat. Kalau Ustaz ngajar misalnya kalau di kelas enek si pojokan kok enggak merhatikan, langsung kita tegur. Anda dari tadi kok sibuk dewe, senyum-senyum dewe. Anda kuliah dengan saya atau Anda kuliah dengan orang lain? Kan harus begitu. Kalau Anda tidak serius, gampang. Anda boleh keluar, nanti diulang semester depan. Kan gitu aja toh. Kalau Ustaz, karena mungkin begitu ya, kan kemudian kita dianggap killer. Padahal kita baik-baik aja loh. Paling kalau nggak lulus ya 1, 2, 3. Tapi biasanya mesti anak yang nggak lulus. Karena itu kemudian, iya karena kita nggak ingin, karena itu sangat mengganggu. Coba Anda kalau kemudian Anda ngajar, Anda serius, kita dengan niat yang serius untuk menyampaikan transfer knowledge kita gitu ya. Kemudian engkau nggak merhatikan, itu mengganggu banget. Mulanya Ustadz itu perlu diingatkan, karena kalau enggak, dia nanti juga nggak sadar, dia nggak paham bahwa itu juga nggak etis. Kadang nggak mau main HP dewe. Itu sangat mengganggu. Wong kita ngajar nggak main HP, dia main HP. Jangankan di Indonesia, di luar negeri aja itu kan perilaku yang nggak etis toh. Banyak orang yang dan itu banyak keluhan, artinya banyak hal yang diingatkan. Di sini juga diingatkan, kalau Anda jadi alim, Anda jadi dosen, Anda jadi guru, Anda jadi bunyai yang ngasih mauidhah, maka ketika audien kita tidak memperhatikan, maka kita harus diminta untuk
istinsot, artinya kita harus mengingatkan, Anda harus diem, kita semua harus sama-sama belajar. Jadi jangan dibiarkan audien kita kemudian ngomong dewi. Liyatawafaru, agar perhatian sapa mereka ala istimaihi, untuk mendengarkan, agar mereka kemudian perhatian, jangan kemudian sibuk dengan dirinya sendiri. Rawainah fi sahih Bukhari wa Muslim an Jabir ibnu Abdillah an Jarir bin Abdillah radhiyallahu an qala ngendika maring ingsun sapa Nabi wasallam fi hajjatil wada, ing dalem haji wada. Nabi sendiri juga melakukan itu. Ini riwayat dari Jarir. Nabi itu karena beliau, Anda bisa bayangkan ketika haji wada itu berarti umur Nabi sudah 60 tahun. Gitu kan? Artinya Nabi itu sudah cukup sepuh. Umur 60 itu kan sudah cukup sepuh. Kemudian audiennya segitu banyaknya. Maka suara Nabi mungkin tidak cukup untuk bisa diperhatikan oleh semua orang. Karena itulah kemudian Nabi memerintahkan kepada Jarir, tolong Jarir diamkan masyarakat. Karena Nabi mau menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi Nabi tidak akan menyampaikan sesuatu sebelum masyarakat memperhatikan. Ketika beliau tidak bisa menyampaikan sendiri, kemudian beliau ke Jarir bilang, insatin nas, tolong diamkan masyarakat. Sumakola, setelah semua diam, sumakola, kemudian barulah ngendika sapa Nabi. Jadi materi itu disampaikan setelah semua perhatian. Kalau Anda jadi guru juga begitu. Kalau Anda nanti ngisi pengajian, dipastikan dulu masyarakat kita wis siap. Karena itulah biasanya para mubalik kan bolak-balik salam. Salam pertama, salam kedua, salam ketiga. Sebetulnya konteksnya adalah untuk itu tadi. Agar salam pertama kadang kan sibuk toh. Liyane bingung karo nggowo apa biasanya makanannya. Cemol, sing bakso, sing sibuk dengan gawanane. Nanti salam kedua sudah mulai perhatian lebih banyak. Kok dilihat sebanyak yang masih ada yang ini, salam lagi. Itu selain berulang-ulang salam itu boleh, konteksnya adalah agar semua sudah siap untuk ngaji bareng. Jadi tidak memulai ngaji sebelum masyarakat dan kita semua siap. Maksudnya gitu. Kita diajarkan begitu cara komunikasinya. Qala latarji'u. Setelah itulah Nabi kemudian menyampaikan. Sumakola kemudian ngendika sapa Nabi latarji'u, jangan kembali sapa sira ba'di setelahku kufaron, menjadi kafir. Pesan Nabi dalam haji wada salah satunya adalah jangan kembali menjadi kafir karena Nabi wafat, karena menganggap Islam itu selama Nabi aja. Yadribu, saling membunuh sapa ba'dukum riqaba ba'din ing sebagiannya. Tapi konteksnya adalah Nabi baru memulai menyampaikan materi setelah semuanya diam dan memperhatikan. Babu mayakulu, kita lanjutkan sesuai. Babu mayakulu, bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap ing ma sapa ar-rajulu, seseorang muqtada bihi, muqtada yang diikuti bi kelan rajul idza fa'ala, nalikane nglakukan sapa rajul sayan ing sesuatu fi dhahirihi ing dalem dhahire iku mukhalifat fi dhahirihi iku ing dalem dhahire sae apa mukhalafatun utai sesuatu yang berbeda lisawabi maring sesuatu yang bener. Ma'anahu pada saat temene sae iku sawabun, bener. Ini bab tadi bicara tentang etika komunikasi. Nah, sekarang etika perilaku. Kalau Anda nanti jadi tokoh yang diikuti oleh banyak orang, maka kita harus memperhatikan ucapan dan perilaku kita. Kalau orang Jawa mengatakan guru itu digugu lan ditiru. Jadi ucapan dan perilakunya itu menjadi contoh. Nah, di sini juga begitu. Di sini diajarkan kalau Anda jadi muqtadabi, kalau Anda nanti diikuti masyarakat, itu ucapan kita, perilaku kita itu akan dilihat orang. Karena itu kalau kita melakukan sesuatu sebetulnya benar, cuma secara umum berbeda dengan yang lain. Misalnya
karena Anda alasan tertentu melakukan sesuatu, itu tidak salah. Cuma kan secara umum masyarakat kayak gitu. Maka kita harus mengkonfirmasi, yang saya lakukan tuh begini loh, itu tidak salah. Karena kalau tidak, maka Anda nanti akan dianggap, kok iso ya? Ibu itu loh, kok iso melakoni gitu? Akhirnya menjadi orang salah paham, yang kemudian kita dianggap salah. Padahal sebetulnya kita nggak salah, hanya karena tidak biasa. Nah, karena itu kita harus paham itu. Hati-hatilah ketika kita menjadi seseorang yang dilihat banyak orang. Jadi tokoh itu tidak mesti mudah, karena kita harus ngasih contoh yang baik. Konteks ini kan pernah disampaikan kita ngaji Minah Husaniyah. Kalau kita ngaji Minah Husaniyah, kita disampaikan kalau kita jadi orang yang diikuti, maka kita harus senantiasa mengkonfirmasi perilaku dan ucapan kita yang nggak biasa dilihat oleh orang, agar tidak salah. Sampai Kanjeng Nabi ketika itu kan agar tidak salah suudon. Masih ingat Kanjeng Nabi itu peteng-peteng waktu malam, beliau berduaan sama salah satu istrinya. Kalau enggak Ummu Salamah, Sayyidah Aisyah ketika itu. Kemudian ada orang lewat. Orang lewat itu begitu tahu Nabi, orang itu langsung minggir. Tapi Nabi sadar, Nabi tidak sendirian, Nabi bersama seorang perempuan. Karena itulah kemudian orang tadi bilang, kenapa minggir, sini aja loh, ini istri saya. Kenapa harus ngomong begitu? Dia sahabat tadi bilang, nggak apa-apa Nabi, saya tahu kok jenengan kan Nabi. Tapi kan saiki, kayak besok, iya kemarin tuh Kanjeng Nabi sama siapa ya? Kan bisa toh begitu. Agar tidak salah paham seperti itulah, maka banyak hal perilaku kita yang kemudian harus dikonfirmasi. Agar tidak salah, karena kita akan dilihat banyak orang. Jadi jangan hanya nyari sensasi loh. Kadang kan kita tuh gawe sensasi toh. Ngaku ketemu Nabi, padahal tidak, gawe sensasi aja. Itu kan nggak benar. Apalagi yang sesuatu yang peka gitu ya. Itu kan nggak etis. I'lam annahu yustahabu, disunahkan, disarankan lil alimi kedua orang alim, wal mu'alim, lan orang yang mu'alim, ngajar atau wal qadi, lan qadi, wal mufti, lan orang yang ngasih fatwa, wa syaihi, lan seorang tua, wa al murabbi yang mendidik, wa ghurihim, siapapun dan seterusnya, miman saking wong yuktada bihi, yang ditiru, wa yukhadu anhu, dan diikuti. Jadi kalau yuktada itu perilakunya ditiru, kalau yukhadu anhu itu ilmunya diambil. Apa yang harus kita, kalau Anda nanti jadi alim, mu'alim atau tokoh, apa yang harus kita perhatikan? Ayat taniba, yang to menjauhi al-af'ala, yang perilaku, wal akwala, lan ucapan, wa tasarrufati, lan melakukan sesuatu. Tasarruf itu mendistribusikan. Alladzi dhahiruha, kang utawi dhahirnya iku khilaful sawabi, berbeda dengan sesuatu yang benar atau berbeda dengan kebiasaan. Wa ingkana, tetapi ono apa dhahir sesuatu tadi iku muhiqqan fiha, tapi sesungguhnya benar, cuma enggak biasa. Kan kita itu kan ada toh sesuatu yang sebetulnya enggak salah, tapi enggak biasa saja. Karena yang biasa itu begini. Kalau kita itu biasa misalnya begini. Kita sholat kalau Allahu Akbar sendakep. Kemudian tiba-tiba ada teman kita enggak sendakep. Padahal enggak sendakep juga enggak salah. Tapi kan di masyarakat itu enggak biasa. Atau kita habis sholat subuh enggak kunutan. Padahal masyarakatnya kunut. Enggak kunut kan juga enggak salah. Tapi kan enggak biasa di masyarakat. Apalagi yang habis wudhu kakinya tok. Belum masuk kaki langsung metu. Nanti dijopo diusapi kakunya tok. Ini juga ada dasarnya. Itu juga enggak salah. Tapi kan kita enggak biasa. Coba, ada enggak ya kita yang wudhu enggak basuh kaki? Terus neng musola kene, ini gurung tadi mbak, misalnya. Ini tadi kaki saya belum tak ini.
Ada nggak gitu? Nggak ada kita, karena nggak biasa. Padahal itu di fikih ada. Itu fikih Ja'far. Imam Ja'far membolehkan begitu. Coba, ini kan nggak biasa. Coba kalau Anda jadi bunyai kemudian begitu, muridnya kan bingung. Wih, ini nggak ini ya? Kok aneh wudhunya? Padahal itu nggak salah, cuma itu nggak umum. Nah, maka kalau di sini diajarkan, kalau Anda jadi orang yang diikuti oleh banyak orang, jangan menunjukkan sesuatu yang nggak biasa, walaupun itu tidak salah, karena nanti akan salah paham. Sampai segitunya loh, kita itu diajarkan, agar kemudian orang nggak salah paham tentang kita, atau salah paham tentang sesuatu itu. Li'annahu idza fa'ala dzalika, li'annahu karena sakjane kelakuan iku idza fa'ala, ketika mereka berbuat dzalika tadi yang sesuatu yang berbeda walaupun benar, ya tarotaba, maka akan muncul alih ngatasi apa mafasid, maka akan melahirkan kerusakan. Masyarakat akhirnya jadi rame toh. Kita misalnya, kalau kita biasa di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita senggolan lawan jenis itu batal. Kemudian Anda bergaya mazhab lain yang kalau kita senggolan nggak batal, itu kan jadi aneh. Tuh, sampai mari wudhu kok tadi kok nyenggolan sama ini kok gak wudhu lagi. Padahal itu tidak salah juga, karena ada pendapat yang begitu. Tapi kan itu tidak umum di masyarakat kita. Maka kita harus menjaga seperti itu. Kalau ingin melakukan itu jangan dilihat orang, gitu loh. Ya wis ndelio sana, jangan sampai orang tahu. Nanti akan jadi masalah. Di sini dikatakan kalau sampai begitu tarot taba alai mafasid, maka akan melahirkan persoalan. Min jumlatiha, salah satunya banyak persoalan. Ini disebutkan begini. Salah satunya tawahumu kasirin. Itu pemahaman sebagian besar memang saking wong yak lamun kang ngerti zalika minhu anna hadza iku boleh apa hadza satune iki iku boleh ala dzahiri ngatasé dzahirnya bikuli halin dalam semua kondisi. Misalnya kalau kita akhirnya masyarakat akan salah paham, dianggap itu lumrah, oh berarti itu dalam konteks apapun boleh, padahal mungkin konteksnya tertentu. Kayak kita makan, ada misalnya kita laki-laki kemudian pakai baju sutra full ya, pokok yang 100% sutra. Kemudian orang akan lihat, ini Ustadz kok pakai baju sutra ya, berarti laki-laki boleh. Padahal kan kita pakai itu mungkin konteksnya karena kita punya sakit kulit yang kalau nggak pakai sutra itu gatel, misalnya kan begitu. Nah, misalnya kalau Anda punya kulit sangat very sensitif, kalau kena kain biasa itu melepuh gitu ya. Misalnya hanya pakai sutra ya kan, akhirnya masyarakat kan salah, oh berarti laki-laki boleh, padahal konteksnya beda. Nah, itulah yang kemudian harus itu kemungkinan bisa begitu. Wa ayyaqqa lan kemudian tetap apa zalika syar'an ing dalam syariate wa amrun makmulan. Lan ing dalam perkara makmulan yang dilakukan bi abadan. Itu masyarakat menjadi salah paham. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua, minha wuku'un nasi. Itu jatuhnya masyarakat fi indalma bitanakusi dengan sifat kurang. Kalau nggak salah paham, kemungkinan menjadi suudon. Oh, Ustadz itu ini jelas salah itu. Kan kadang ada toh, apalagi sudah tidak suka. Pokoknya orang nggak seneng itu apapun salah. Apalagi kemudian ketoknya sekilas salah. Kemudian, wais, nggak jelas itu. Padahal sebetulnya kita aja yang nggak paham. Tetapi yang kemungkinan bisa begitu, bitanakus dengan kelemahan kekurangannya tadi. Wa tiqaduhum lan oleh percayane nas naksahu ing sifat kurange tadi, alim tadi. Wa itlaqa alsinatihim lan mutlake umume ucapan mereka bidzalika. Akhirnya masyarakat menjadi apa namanya? Kalau di sosial media apa? Jadi viral bahwa dia macam-macam. Itu kemungkinan kedua. Yang ketiga ananasa, ini lebih parah yang kemudian suudon. Kalau tadi berarti, oh Ustadz itu berarti ngerti.
Kalau yang ketiga, ananasa iku yusiuna buruk adzonna bihi. Jadi suudon karena suudon berarti ini jahat atau enggak bagus sayung firuna. Kemudian podo meninggalkan sapa mereka anhu saking tadi. Jadi akhirnya ada yang jadi bunyai ditinggalkan santrinya. Santri ini boyong kabeh karena bunyai ini melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan syariat. Padahal dia tidak salah, hanya santrinya aja yang kemudian suudon. Tapi sebetulnya kan bukan salah santrinya yang suudon, karena bunyainya melakukan sesuatu yang secara dohir itu tidak sesuai dengan syariat, walaupun hakikatnya benar. Artinya tidak sesuai dengan umumnya. Wayunah faruna, kemudian mereka lari ghairohum yang lain. Akhirnya mereka cari guru lain yang sangat mungkin alternatif guru lain tadi malah justru keliru. An ahdil ilmi, saking mengambil ilmu anhu saking ghair. Watas kutu kemudian menjadi jatuh apa riwayatuhu. Riwayatnya man wa syahadatu lan penyaksian kemampuan alim tadi. Wayatulu lan jadi batal apal amalu amal bifatwahu dengan fatwanya man tadi. Akhirnya Anda yang sebetulnya ngerti tapi karena melakukan kesalahan yaitu melakukan sesuatu yang tidak lumrah walaupun itu tidak salah, akhirnya Anda tidak diikuti dan fatwa Anda kemudian tidak dianggap. Wayadhabu kemudian menjadi hilang apa rukunun nufusi rukunnya jiwa ilama maring barang yakuluhu minal ulumi saking ilmu. Wahadi utai ini kumafasidun dohiratun, itu adalah kerusakan-kerusakan yang jelas wayam bagi. Karena itu wajib lau kedhi orang yang alim, orang guru apa istinabu afrodiha, meninggalkan tadi perilaku-perilaku yang tidak baik tadi. Fakaifa itu baru satu perilaku. Bagaimana fakaifa bimajmu'iha? Bagaimana kalau kemudian kita sering? Akhirnya kan jadi enggak karuan. Fa inna ihtitaja ila syai'in wa in ihtaja, itu satu yang harus dijauhi. Bagaimana kalau kita memang butuh itu? Kita perlu melakukan itu. Fa in ihtaja monggo lamun membutuhkan ila syai'in maring sesuatu min dalikah. Saking sesuatu tadi, sesuatu yang secara hukum tidak salah, hanya memang tidak lumrah. Wa kana lan ana apa syai'ku muhiqqan, itu bener fi nafsil amri ing dalam perkara. Kalau memang kita harus begitu, lam yudhirhu, maka jangan menampakkan. Kalau Anda pengen itu yo diam aja, delik kayak poso lah. Poso itu kan misalnya di mata anak kecil, Anda lagi Ramadan, kemudian Anda lagi haid. Kalau haid kan boleh nggak puasa. Maka kalau makan ya jangan di depan anak kita. Nanti kan diintip loh, mama loh. Gimana mama itu? Ramadan nggak puasa. Akhirnya kan salah, karena itu lain mangan, delik. Jangan di depan anak kita yang belum paham soal itu. Begitu juga di masyarakat. Kalau terpaksa harus melakukan itu yang secara hukum sebetulnya benar, hanya tidak lazim, jangan apa bahasa kita, jangan ditampakkan. Lah orang Jawa ojo ngedeng, jangan ditampilkan di masyarakat. Sembunyilah sana sama siapa. Jadi tidak di depan masyarakat, jangan di depan orang, nanti salah paham. Lam yudhirhu, maka jangan menampakkan. Fa in adharahu, bagaimana kalau kemudian nggak iso, kadung kayak tahu film Upin Ipin yang gurunya makan di kelas, kemudian Upin Ipin harus lapor ke mbahnya. Ternyata bu guru gak puasa tuh. Kan? Nah, bagaimana kalau begitu? Kalau kemudian kita ketemuan orang, ternyata kita melakukan itu, maka kita harus mengkonfirmasi. Ini loh mbak, ini sebetulnya boleh. Hanya kita harus mengkonfirmasi sehingga nggak salah. Kayak kanjeng Nabi tadi loh. Ini loh bojoku jian. Kenapa Nabi harus mengatakan ini istri saya? Karena beliau khawatir nanti orang itu salah paham. Ada juga gitu. Kadung ini wis delik-delik konangan. Mungkin kalau Anda orang terkenal, kemarin Ustadz pas sepeda motor di mana tuh? Kepolisian itu apa namanya? Samsat. Enak ngomong moro-moro kenal banget. Pak, sama harus tak bantu gini-gini kok tak
tak kok gak nanggapi ya. Wis tak komunikasi loh, saya nggak kenal dia. Dia sudah akrab, kadung akrab. Saya diparani di belakang untuk tamu terakhir. Sama kan kerja di situ toh? Enggak ya, saya di UIN loh, Pak. Bukan di kantor itu. Oh iya ya Allah, ini Ustaz. Saya biasa ikut ngaji jenengan yang sore itu. Ternyata dia merasa akrab dengan wajah kita. Kemudian, artinya kan kadang kalau Anda biasa kan sangat mungkin toh ada orang-orang yang sebetulnya kenal Anda, cuma Anda tidak kenal dia. Nah, kalau begitu maka kemudian kalau sudah gak iso ngelak, karena sudah berusaha delik, tapi kemudian tetap aja orang yang kenal, yang perilaku kita itu kemudian nggak lazim, maka kita harus mengkonfirmasi. Mbak tadi begini loh yang saya lakukan tuh begini, itu menurut ini boleh, hanya menurut yang lain itu gitu. Kenapa? Agar tadi dia tidak salah. Itu yang kita harus paham. Al-Dhuharo, kalau fa'in adharahu, mongko lamun harus menampakkan al-dhuharo, al-ro'a atau melihat al-maslahata fi idharihi dalam menampakkannya, liuk lama supaya bisa diketahui apa jawazuhu, bolehnya ma wa hukmu syur'i fihi fayambaghi. Kalau hadung terpaksa yo fayambaghi, mongko hendaknya ayakula. Yang mengucap sopeman harus dikonfirmasi. Hadza alladzi fa'altu laisa biharamin. Yang saya lakukan ini enggak apa-apa kok Mbak, ini enggak haram. Hadza iku alladzi fa'altu yang agawe sapa ingsun ing hadza iku laisa biharamin, tidak termasuk perkara haram. Au inama fa'altuhu, atau saya lakukan ini litaklamu, agar engkau ngerti annahu iku laisa biharamin. Ini bukan haram. Kayak Anda masih ingat ada seorang ustadz kemudian melakukan poligami, kemudian mengatakan saya melakukan poligami ini untuk menunjukkan bahwa poligami bukan haram. Ada toh yang itu? Kok ada yang protes? Itu kan ada toh yang salah satu ustadz yang statement alasannya ketika poligami begitu, untuk menunjukkan ke jamaah agar yang selama ini menganggap poligami itu tidak syariat. Dia mengatakan saya melakukan ini untuk menunjukkan bahwa poligami itu bukan sesuatu yang haram, itu boleh. Mungkin begitu. Wa idza kana ala hadzal wajhi, idza kana ana apa ala hadzal wajhi alladzi fa'altu, yang melakukan sapa ingsun ing ma fa huwa iku kadza. Ini yang saya lakukan tuh ini wa daliluhu, dalilnya kadza. Dasarnya ini, kitab ini atau pendapat ini. Rawaina fi Sahih Bukhari, kita lanjutkan sampai akhir bab. Tenang aja lah, masih lama. Ketoke kok mau kok urung mari-mari. An Sahal ibnu Sa'id Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku koma, berdiri ala mimbari ngatasé mimbar. Fakabbaro mongko takbir, wakabbaro nasu lan padha takbir sapa manusa waraahu. Nabi suatu ketika khutbah takbir. Faqara'a, kemudian membaca salat gitu ya, salat takbiratul ihram, kemudian yang lain takbiratul ihram. Faqara'a, kemudian membaca waraka'a, maca Fatihah, waraka'a lan ruku', waraka'an nasu khalfahu. Kemudian masyarakat waraka'a lan ruku' sapa an-nasu khalfahu, di belakang Nabi. Sumarofa'a, kemudian iktidal sapa Nabi, sumaroja'a. Kemudian bali kohroro fasajada, kemudian sujud alal ardi, ngatasi bumi. Suma ada, kemudian balik alal mimbari hatta farogo, sehingga selesai min salati, saking salati Nabi. Suma akbala, kemudian ngadep sapa Nabi alal mimbari, ngatasi mimbar. Nabi itu ngejak sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi naik mimbar menjelaskan sholat ini tadi begini. Tujuannya ini. Agar manusia paham, oh ini tadi sholat grahono. Sholat grahono itu begini caranya. Jadi Nabi kadang perlu mengkonfirmasi begitu, agar kemudian tidak salah. Ayuhanas innama sona'tu, angin pesine berbuat sapa ingsun hadza li tak tamu, supaya dadi makmum sapa sira kabeh bi kelan ingsun, wali ta'lamu waliya ta'lamu, lan supaya ngerti sapa sira kabeh salati ing salatku.
Nabi perlu menjelaskan sebelum dan sesudahnya. Wal ahadisu utai hadis fi hadzal babi dalam bab ini kasiratun. Ka hadisi innaha Sofia. Ada lagi kasus Sayyidah Sofia. Banyak yang meriwayatkan Nabi mengkonfirmasi sesuatu agar tidak disalahpahami. Wa fil Bukhari anna Aliyan, Sayyidina Ali juga suatu ketika pernah, Sayyidina Ali itu begini, anak Aliyan saat temenin Ali iku sariba, minum iman dengan berdiri. Jadi kita itu selama ini kan banyak diajarkan kalau minum atau makan itu duduk. Minum bukan makan, minum dengan duduk, tidak boleh berdiri. Tapi ternyata Sayyidina Ali itu pernah saja, bukan sering, pernah minum dengan berdiri. Kemudian ketika dikonfirmasi, kenapa kok minum dengan berdiri? Nah, kemudian dia mengatakan, Ro'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah iku fa'ala, berbuat. Nabi ternyata juga pernah minum dengan berdiri. Masih ingat etika hadis tentang minum dan makan? Ternyata Nabi pernah minum dalam posisi berdiri. Yang tidak pernah adalah minum dan makan dengan tangan kiri. Nabi senantiasa pakai tangan kanan. Tapi kalau minum pernah dalam kondisi berdiri. Sayyidina Ali juga ketika melakukan itu beliau menjelaskan pada kita. Ro'aitu Rasulullah iku fa'ala kama ro'aitumuni, seperti yang kau lihat fa'altu. Baik, selesai juga kan? Al-Fatihah. Nafa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.